Pemirsa, sebelum menjalani lawatannya ke Timur Tengah, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia bersiap menerima evakuasi korban dari konflik di Gaza, Palestina. Untuk itu, Prabowo akan berkonsultasi dengan para pemimpin negara Timur Tengah terkait konflik di Gaza. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia bersiap menerima evakuasi korban dari konflik di Gaza, Palestina. Prabowo mengungkapkan untuk gelombang pertama Indonesia siap mengirimkan pesawat untuk mengangkut warga Palestina dengan jumlah kurang lebih 1.000 orang. Namun menurut Prabowo, rencana ini harus disetujui oleh semua pihak. Selain itu, warga Palestina yang dievakuasi sifatnya hanya sementara dan akan dikembalikan saat kondisi mereka sudah sehat dan pulih kembali hingga kondisi daerah di Gaza yang sudah memungkinkan. Prabowo mengungkapkan dia membutuhkan konsultasi dengan pimpinan negara-negara kawasan Timur Tengah. Itu juga menjadi salah satu alasan dirinya melakukan lawatan ke 5 negara Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania. Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan TNI yang bekerja di situ. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut. Bagaimana pelaksananya untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Saya kira itu sikap kami, sikap pemerintah Indonesia. Prabowo mengatakan Indonesia sering diminta beberapa utusan di luar negeri untuk turut melakukan penyelesaian konflik di Gaza. Ia mengakui bahwa penyelesaian konflik itu sesuatu yang rumit, namun Indonesia berkomitmen untuk mendukung keselamatan warga Palestina dan kemerdekaan Palestina. Tim jurnalis NTV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memperkirakan bakal ada 1.000 warga Gaza yang akan dievakuasi pada gelombang pertama. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen kemanusiaan Indonesia terhadap rakyat Palestina. Seperti apa faktanya? Kita simak informasi berikut. Dalam pernyataan resminya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza pada gelombang pertama sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Prioritas evakuasi akan diberikan kepada korban luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu. Proses evakuasi nantinya dilakukan menggunakan pesawat yang disiapkan pemerintah. Ia juga menegaskan evakuasi ini hanya bersifat sementara, sebagai langkah untuk memulihkan kondisi para korban. Prabowo menekankan evakuasi akan dilakukan hanya dengan persetujuan semua pihak, dan warga Gaza harus kembali ke daerah asal jika situasi sudah memungkinkan. Selanjutnya, Prabowo menyebutkan bahwa evakuasi warga Gaza ini mencerminkan komitmen kemanusiaan Indonesia. Ia menyampaikan pemerintah terus dihubungi berbagai pihak terkait kesiapan Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik di Gaza. Sementara itu, Prabowo menganggap krisis di Gaza merupakan masalah yang kompleks dan tidak ringan. Meski demikian, Indonesia tetap berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan serta keselamatan rakyat Palestina. Prabowo juga menambahkan bahwa rencana evakuasi ini telah dipersiapkannya sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Pemerintah sudah mempersiapkan bantuan medis untuk korban serangan Israel dan saat ini tengah menunggu kesiapan kondisi di lapangan untuk segera mengirim bantuan. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan.